Apaan itu, Bu? Sepertinya suara pesawat ya, Nak. Mana, Bu, pesawatnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya langsung keluar, saya bilang, mana pesawatnya? Kata, kok makin ke bawah, punya suaranya makin kuat. Ayo, Bu. Bu, ayo, Bu. Tunggu, Bu. Ayo, Bu. Allah, Bu. Langsung kami lari terjun ke sungai. Kepanikan langsung terjadi sesaat setelah bencana tanah longsor menimpa 5 rumah di RW 4 Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat, Selasa tengah malam. Sejumlah warga yang selamat langsung histeris melihat nasib tragis tetangga maupun keluarganya yang tertimbun reruntuhan rumah. Selain rumah, bencana tanah longsor juga menimbun 17 warga. Longsornya tebing setinggi 20 meter terjadi karena kontur tanah tidak stabil usai kota Bogor diguyur hujan lebat selama beberapa jam. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi. Mereka berpacu dengan waktu agar korban bisa diangkat dalam kondisi selamat. Misbah, salah satu korban, hanya bisa pasrah saat tim SAR gabungan berusaha mengeluarkannya dari reruntuhan bangunan. Pria paruh baya ini tertimbun tanah bersama istri dan kedua anaknya. Energi Misbah terkuras setelah mencoba menyelamatkan diri sekaligus seluruh keluarganya. Posisi Misbah yang terjepit perabot rumah membuat tim SAR kesulitan menyelamatkannya. Alhamdulillah, Misbah dan istrinya berhasil dievakuasi 6 jam kemudian. Sedangkan Arsa, anak kedua mereka, terlebih dulu berhasil dievakuasi. Sementara Azam, anak pertamanya, masih belum diketemukan. Saya pasrah, ikhlas. Mau apa lagi ya? Karena mau nolong pun saya nggak akan bisa. Azam baru ditemukan hari Kamis. Namun sayang, bocah 6 tahun tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Tubuh anak berusia 6 tahun ini tak mampu menahan material longsor yang besar dan padat. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor, kini Misbah tinggal di pos pengungsian bersama anak keduanya dan sanak saudara yang selamat dari bencana longsor. Sedangkan istrinya masih menjalani perawatan. Upaya pencarian korban terus dilakukan. Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban terakhir di balik reruntuhan rumah. Kedua jenazah berhasil ditemukan di kedalaman 1,5 meter dalam keadaan berpelukan. Dari hasil identifikasi, jenazah tersebut diketahui bernama Yuli Sumiati dan cucunya M. Yusuf. Hingga Jumat malam, jumlah korban tewas mencapai 6 orang. Proses pencarian korban pun dihentikan setelah semua korban berhasil ditemukan. 6 Maret lalu, bencana tanah longsor melanda Pulau Serasan. Bencana terjadi saat hujan deras mengguyur lokasi kejadian selama beberapa hari. Luasnya area yang rusak membuat 147 rumah rusak dan 2.200 orang mengungsi di 11 titik pengungsian. Bencana tanah longsor ini menyisakan duka bagi warga Pulau Serasan. Sebagian di antara mereka masih trauma dan takut kembali ke rumah. Rohana Anwar salah satunya. Bersama anaknya, Rohana harus bersusah payah menyelamatkan diri saat longsor melanda rumahnya. Sementara suaminya menjadi salah satu korban yang hilang. Hari itu, Rohana sedang sibuk memasak di dapur rumahnya. Kebetulan waktu sudah hampir memasuki jam makan siang. Sementara Muhammad Ravalio, anak bungsunya, bermain seorang diri di dalam rumah. Tiba-tiba suara aneh terdengar. Suara
Mana itu, Bu? Kerasnya suara tersebut terdengar hingga ke dalam rumah. Sepertinya suara pesawat ya, Nak. Coba yuk kita lihat, Bu. Yaudah yuk, kita lihat yuk. Rohana menduga suara gemuruh dari atas tersebut berasal dari suara pesawat yang kerap melintas. Rohana dan sang anak pun segera keluar rumah mencari sumber suara yang mereka dengar. Jadi saya bilang, Rafa mau turun, mau tengok pesawat tak? Dia bilang, mana mak? Langsung dia orang keluar. Yang kecil ini masih di dalam rumah. Mana, Bu, pesawatnya? Astagfirullahaladzim, Saya langsung keluar, saya bilang, mana pesawatnya? Kata, kok makin ke bawah, punya suaranya makin kuat. Kayak pecah. Pas lalu di depan rumah abang. Setengah detik ya, 1 detik. Hitungan detik aja. Bunyi berdetuk, muncul kuat-kuat. Iya, suara gemuruh yang terdengar semakin kuat adalah suara tanah dari puncak bukit yang longsor. Sadar akan bahaya yang mengancam, Rohana segera masuk ke rumah untuk menyelamatkan surat-surat berharga. Sementara Muhammad Rafalio menunggu di luar. Jadi matikan kompor, langsung saya ambil berkas anak saya yang kuliah di Tanjung Pinang sama HP itu. Langsung kami lari terjun ke sungai. Ayo, Bu. Usai mendapatkan surat berharga, Rohana segera mengajak sang anak untuk menyelamatkan diri. Sekuat tenaga mereka berusaha menuju tempat aman. Ya, waktu mereka sangat sempit. Keduanya harus berpikir mencari rute paling cepat. Sementara tanah longsor terus bergerak mendekat. Ayo, Ibu. Ya, Bu, aku takut, Bu. Namun, jalan yang licin dan berlumpur membuat keduanya kesulitan berlari. Perjuangan belum selesai. Rohana dan sang anak kemudian menuju sungai. Mereka berharap dengan menyeberangi sungai, mereka bisa segera mencapai tempat yang aman. Sekuat-kuatnya lari itu. Katanya kan suruh lari, ada susulan kedua. Kan masih ada separuh tuh gunung yang masih di atas kan. Aku takut, Bu. Aku takut deh, ada Ibu deh. Menyeberangi sungai bukanlah perkara mudah. Selain berhadapan dengan derasnya arus air, Rohana juga harus menjaga anaknya. Tak terbayangkan kepanikan mereka saat itu. Di tengah ketakutan yang amat sangat, mereka juga harus melawan dinginnya air. Belum lagi tebalnya lumpur yang menghambat langkah keduanya. Alhamdulillah, setelah bersusah payah, Rohana dan sang anak berhasil mencapai tempat yang aman. Bu, ayo, Bu. Tunggu, sabar dulu. Ayo, Bu. Allah, Bu. Ayo, Allah. Bu, aku naik dulu, Bu. Bu, aku naik dulu. Langkah mereka terhenti di salah satu rumah warga yang tidak terkena longsor. Yang penting kita selamat ya. Gurat ketakutan masih jelas di wajah Rohana dan sang anak. Mereka terus menangis mengingat peristiwa yang baru dialaminya. Terlebih saat melihat rumahnya sudah hilang digerus tanah yang bergerak. Beruntung, saat fisik semakin lemah dan dingin semakin menusuk tulang, seorang pemilik rumah datang memberikan pertolongan. Saya, Bu. Saya kena ban longsor, Bu. Makasih banyak ya, Iya, sebuah tindakan kecil ini sangat membantu Rohana dan sang anak untuk terus bertahan. Makasih ya, Bu. Makasih banyak. Rohana dan Muhammad Rafalio kini mengungsi di pos lintas batas negara. Dia tinggal bersama hampir 200 pengungsi lainnya. Di tempat inilah mereka menjalani hari-harinya. Bagaimana tidak, rumah tempat mereka tinggal telah rata dengan tanah. Secara fisik memang mereka tidak mengalami luka yang berarti, namun trauma mendalam masih mereka rasakan. Terlebih bagi Muhammad Rafalio, bocah tersebut enggan kembali ke rumah. Trauma. Kalau untuk saat ini kalau tak bisa kasih mau pulang ke rumah itu lari gitu trauma. Anak saya pun bilang tak usah balik lagi ke rumah. Rohana dan Muhammad Rafalio beruntung masih bisa selamat. Tapi tidak bagi Happy Waskito sang suami. Pasca bencana longsor, dia tidak diketahui lagi keberadaannya. Semua saya berdoa dia mudah-mudahan lah
Saya terpikir juga suami saya tadi di mana gitu kan. Tapi yang nggak tahu lah. Mungkin saya bilang katanya, bapak di mana mak? Mungkin bapak bisa menyelamatkan diri. Gitu aja. Jadi, ya Allah, kenapa lah jadi begini? Saya bilang kayak gitu. Ya, hanya doa yang bisa Rohana panjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Rohana berharap suaminya segera ditemukan apapun keadaannya. Penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank keliling